sebanyak 433 jemaah umroh dari Travel Holiday Angkasa Wisata tengah menjalankan perjalanan ibadah umroh ke Tanah Suci. Dan untuk mengetahui bagaimana perjalanan umroh para jemaah, kita sudah terhubung dengan Mbak Tri Desruana selaku Divisi Umroh Holiday Angkasa Wisata dan juga Bapak Ahmad Zainuri selaku Tour Leader Perjalanan Umroh Travel Holiday Angkasa Wisata keberangkatan 19 Desember 2024. Kita akan menyapa Mbak Tri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tri, apa kabarnya? Terima kasih telah terhubung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Rara, kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih telah meluangkan waktu dalam segmen eksklusif bersama Pal TV, Mbak Tri. Kita juga akan menyapa Pak Ahmad selaku Tour Leader. Assalamualaikum Pak Ahmad, gimana kabarnya dan seluruh jemaah umroh holiday Angkasa Wisata di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah umroh Holiday Tour Sumatera yang berjumlah 33 orang sehat, selamat, dan mereka sedang melaksanakan ibadah sholat zuhur sekarang. Alhamdulillah, kita akan berbincang kepada Pak Ahmad terlebih dahulu ya Mbak Tri ya. Iya, boleh Mbak Rara. Baik, Pak Ahmad, boleh nih diceritakan kepada pemirsa Pal TV di rumah yang sedang menonton ini, sedang di mana nih Pak? Dan sedang melakukan kegiatan apa Pak Ahmad? Alhamdulillah pada malam tadi, kawan-kawan dari jamaah umroh Holiday Tour Sumatera yang berjumlah 433 orang telah melaksanakan kegiatan umroh yang ngambil mikot dari Bir Ali, dan alhamdulillah seluruhnya sudah melaksanakan kegiatan rangkaian umroh tersebut dari rukun dan wajib termasuk sunat-sunat umroh. Baik, Pak Ahmad, bisa diceritakan Pak Ahmad kepada pemirsa tentang bagaimana persiapan dan koordinasi yang juga yang dilakukan untuk perjalanan umroh kali ini, mengingat jumlahnya begitu banyak ya Pak Ahmad ya, 433 jemaah. Boleh Ustaz? Alhamdulillah dalam pelaksanaan kegiatan umroh, terutama pelaksanaan tanggal 19 Desember 2024 ini, mulai dari awal keberangkatan yang memang didukung oleh pemerintah daerah, yaitu Gubernur Sumatera Selatan, kemudian diadakan pelepasan yang tentunya ada tim leader dari masing-masing mobil, yaitu bus yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dari Palembang, kemudian naik pesawat, itu sudah dikoordinir oleh tour leader masing-masing yang berjumlah dari masing-masing bus. Kemudian dari pesawat, mereka dari tim leader masing-masing mengkoordinir anggotanya masing-masing untuk memasuki imigrasi. Dari imigrasi kemudian nanti disambut oleh mutawif yang ada di Madinah. Dari Madinah kemudian mereka diberikan fasilitas, diberikan kamar untuk mengcover kegiatan-kegiatan atau menginap selama di Madinah kurang lebih 3 hari. Setelah itu mereka diberikan manasik untuk melaksanakan kegiatan umroh yang mengambil mikotnya di Bir Ali. Nah, dari perjalanan kurang lebih 5-6 jam dari Madinah sampai Mekah Al-Munawwarah ini, alhamdulillah tidak ada kendala, yang berjumlah 433 orang dapat melaksanakan kegiatan umrohnya dengan sebaik mungkin. Ini harapan kita kepada masyarakat yang ada di Sumatera Selatan dan sekitarnya, terutama juga yang ada di kabupaten yang ada di Sumatera Selatan, bahkan yang ada di Indonesia, dapat mengikuti kegiatan-kegiatan apa yang dilaksanakan oleh Holiday Tour Sumatera ini untuk membantu, terutama membantu memfasilitasi kawan-kawan dengan melaksanakan umroh, mudah-mudahan akan diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Baik, luar biasa tentunya diberikan Holiday Angkasa Wisata. Lalu Ustadz, dalam memimpin kloter dengan jumlah yang sangatlah banyak ini, tantangan apa saja yang Bapak hadapi dan bagaimana ini cara Bapak mengatasinya, Pak? Tentu ada tantangan-tantangan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ini dikoordinasikan antar tim yang ada di tour leader, ada berjumlah 10 tour leader, kemudian dikoordinasikan dengan mutawif yang ada di Tanah Suci ini. Dari situlah apa-apa yang ada masalah diselesaikan bersama
kemudian ada pemecahan-pemecahan sehingga tidak ada kendala yang berarti di jamaah yang mengikuti jamaah umroh holiday tour Soto Sumatra tanggal 19 Desember 2024 ini. Alhamdulillah luar biasa. Lalu Pak Ahmad, ini adakah berbeda dalam perjalanan umroh kali ini dibandingkan dengan keberangkatan sebelumnya, Pak Ahmad? Tentu ada peningkatan dalam pelaksanaan kegiatan ini, terutama dalam memberikan jadwal kegiatan dan lain-lain. Memang ada kegiatan-kegiatan terkendala, tapi itu tidak berarti tentu ini diselesaikan dengan secepat mungkin oleh leader bersama tim mutawif sehingga ketika kekurangan itu dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. Inilah dari tutur leader ini, mereka sangat dekat sekali kepada jamaah. Salah satu contoh bahwa pada hari ini ada jamaah yang setelah melaksanakan kegiatan umroh, mereka langsung sholat subuh, kemudian setelah itu sholat makan di hotel. Kemudian ada yang mereka yang belum pernah menggang Ka'bah, salah satu contoh. Mereka langsung ada pembimbing, ada leadernya membimbing ke sana. Kemudian di Multazam, termasuk di sana ada mereka diberikan oleh salah satu pembimbingnya ke Batu Jibril, di mana Rasulullah mengajar diberikan oleh malaikat Jibril untuk melaksanakan, diajari oleh malaikat Jibril maksud saya, untuk melaksanakan sholat 5 waktu setelah ada Isra Mi'raj tersebut. Baik, Pak Karya, Pak Ahmad luar biasa sekali. Ini kita akan beralih ke Mbak Tri terlebih dahulu ya Bapak Ahmad ya. Oke. Baik, Mbak Tri, Iya, bisa Mbak mendengar Rara. suara Rara? Bisa, Mbak? Baik, Mbak Tri, ini bisa diceritakan kepada pemirsa tentang keberangkatan kali ini yang Masya Allah banyak sekali ini PT Sultan of Sumatra Holiday Kasa Wisata selalu mencarter satu pesawat full yang berisikan 433 jemaah. Boleh diceritakan, Mbak? Oke, Mbak Rara. Untuk kali ini pun di keberangkatan tanggal 19 Desember kita nggak ada perubahan yang gimana-gimana juga. Tetap bisa memberangkatkan satu pesawat 433 jamaah dari Palembang langsung di Bandara SMB 2 langsung ke Madinah Munawwarah. Baik, Mbak Indah, ini Mbak Tri, ini merupakan perjalanan yang sangat dinanti tentunya oleh para jemaah ini. Apa hal yang menjadi fokus utama dalam pelayanan umroh kali ini, Mbak Tri? Oke, untuk pelayanan yang pasti kita sudah mempersiapkan di mana 433 jamaah ini akan didampingi setiap busnya itu satu tour leader dan satu mutawif yang berpengalaman yang pastinya akan membimbing jamaah kita untuk beribadah agar ibadahnya lancar di sananya nantinya, begitu Mbak Rara. Baik, semuanya profesional ya, sudah terbiasa ya. Baik, lalu Ya, Mbak Mbak Tri, ini Rara. bagaimana nih respon dari para jemaah terhadap fasilitas dan layanan yang disediakan oleh Holiday Angkasa Wisata ini? Kalau di Holiday Angkasa Wisata sebutnya ini sebagai alumni ya? Iya. Boleh diceritakan, Untuk Mbak? respon dari jamaah sendiri pun sangat baik ya, Mbak Rara. Untuk jamaah sendiri merespon bagaimana sudah persiapan dari PT Sultan of Sumatra yang sudah mempersiapkan perjalanan jamaah ini selama umroh, di mana juga kita sudah menyambut dengan sangat baik dan juga mempersiapkan dengan sangat matang untuk setiap perjalanan charter ini, Mbak Rara. Baik, luar biasa sekali. Lalu Mbak, ini pelayanan apa saja nih yang menjadi pembeda dari travel umroh lainnya? Mungkin pemirsa PAL TV ingin tahu nih Mbak, boleh dijelaskan? Oke, yang pembedanya adalah di mana setiap bulannya PT Sultan of Sumatra Holiday Angkasa Wisata dapat memberangkatkan minimal satu kali charter pesawat setiap bulannya, dan untuk biasanya juga kita 2 kali dalam 1 bulan untuk charter satu pesawat, yang mana itu adalah pembeda dari travel umroh yang lainnya gitu, pembeda dari Holiday Angkasa Wisata dan travel umroh lainnya. Baik, luar biasa sekali ya. Kalau
Holiday Angkasa Wisata ini artinya dikenal dengan selalu mencarter full Ya, satu pesawat ya charter Mbak ya? satu pesawat full di mana umroh terasa haji karena kita berangkatnya itu semua satu pesawat isinya jamaah Holiday Angkasa Wisata, Mbak Rara. Baik, kalau untuk akhir tahun ini, apakah ada bonus yang diberikan oleh CEO Holiday Angkasa Wisata Bapak Deddy Suparman? Ya, untuk di keberangkatan 19 Desember ini, alhamdulillah CEO kita Bapak Deddy Haji Suparman itu menggratiskan Hudaybiyah untuk seluruh jamaah Holiday Angkasa Wisata nantinya, Mbak Rara. Wow, luar biasa sekali ya Mbak ya untuk bonusnya. Mbak, mungkin pemirsa PAL TV di rumah ini sudah tergiur ingin mendaftar menjadi bagian dari Holiday Angkasa Wisata. Boleh Mbak, gimana informasinya untuk mendaftar jadi bagian jemaah Holiday Angkasa Wisata? Oke, Mbak Rara, untuk semua jamaah yang mungkin ada di seluruh Indonesia, baik di Sumatera maupun dimanapun itu, yang hendak mendaftar ke Holiday Angkasa Wisata sangat mudah, di mana kita itu banyak sekali cabangnya ya, Mbak Rara, dan juga perwakilan-perwakilannya juga banyak, jadi tidak usah susah ribet untuk mendaftarkan, bisa langsung mendatangi setiap perwakilan kita yang ada di daerah manapun itu, seperti di Bangka, Bengkulu juga itu kita ada. Jadi untuk jamaah bisa langsung mendaftarkan ke Holiday Angkasa Wisata atau bisa langsung datang ke kantor pusat Holiday Angkasa Wisata di Jalan SMB 2 kilometer 12 Palembang. Baik, selain kantor pusat juga banyak agen-agen yang ada di Ya. luar wilayah ya Mbak ya? Jadi mempermudah para jemaah untuk mendaftar. Baik, terakhir Mbak Tri bisa disampaikan harapan Mbak Tri ke depan bagi PT Sultan of Sumatra dan juga khususnya pada pelayanan umroh sendiri. Oke, harapannya yang pasti untuk PT Sultan of Sumatra yang pastinya tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk setiap jamaahnya dan juga meningkatkan kualitas yang ada dan mempertahankan kualitas yang ada. Baik, terima kasih Mbak Tri untuk informasinya. Kita akan kembali lagi ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, bisa mendengar suara Rara? Bisa. Baik, Pak Ahmad, ini untuk situasi terkini nih. Kegiatan yang dilaksanakan sekarang ini sedang apa Pak Ahmad, para jemaah? Para jamaah setelah melaksanakan sholat berzuhur berjamaah, mereka langsung menuju hotel, kemudian makan siang pada hari ini, kemudian kegiatan-kegiatan mandiri, yaitu ke Masjidil Haram. Nah, setelah itu besok ada kegiatan yang untuk ke Jirona, untuk kunjungan, untuk umroh yang kedua, umroh sunat, yaitu untuk visiting ke Gua Hira, Jabal Nur, dan lain-lain, termasuk mengambil mikot ke Jirona besok. Baik, ini hari keberapa Pak Ahmad kalau di Mekah? Ini hari ke-6 ya? 6 ke-5 ya? 5 ya? Ya. Oke, Ke-5. artinya 3 hari lagi ya berada di Mekah sebelum pulang ke Tanah Suci, Pak Ahmad, betul? Nanti insya Allah hari Kamis itu sudah siap-siap untuk kembali lagi ke Mekah. Jadi kalau besok itu ngambil mikot ke Jirona, kemudian hari Rabu umroh sunat lagi mengambil mikot ke Jirona. Baik. Kemudian hari Kamisnya itu kawan-kawan sudah melaksanakan tawaf wada. Baik. Terima kasih Pak Ahmad dan juga Mbak Tri untuk informasi dan waktu-waktunya. Terima kasih telah menyempatkan bersama kami di Holiday Angkasa Wisata di Liputan Metropolis kali ini. Selamat menjalankan aktivitas kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.